من عبادك الشاكرين الصالحين الخالصين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat yang ulun hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, yang ulun hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, seluruh warga, jiran, tetangga, jamaah Langgar Nurul Darul Muqtadi'in. Mudahan kita berataan senantiasa di dalam limpahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita yang hadir juga yang kada hadir semuaan salingkungan di dalam rahmat Allah, ampunan Allah, keridaan Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat peringatan yang mulia ini kita semuanya di dalam pandangan rahmat dari Allah dan nazrah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat, hidup di dunia ini dengan kesehatan dan dengan kelengkapan hidup kita masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah. Sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang di antara nikmat yang sangat besar yang Ia berikan kepada kita, yaitu kita berjumpa dengan bulan Rajab yang mulia. Jadi kita dipanjangkan umur oleh Allah berjumpa dengan bulan Rajab yang penuh rahmat, penuh ampunan Allah. Sebagaimana para ulama kita menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bulan Rajab adalah bulan ampunan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan semua hambanya para pendosa seperti kita ini, ketika kita diberikannya, dipertemukannya di bulan Rajab, kita tidak dibiarkan oleh Allah masih mempunyai dosa, masih mempunyai kehinaan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita berjumpa dengan bulan Rajab, dipertemukan kita di bulan Rajab. Allah menginginkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Itu maksud di antara Allah memanjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Rajab. Bulan Rajab, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah jalani malam ini, malam ke 9. Masya Allah, alhamdulillah, hampir sebulanan sudah kita hidup di bulan Rajab, siang dan malam. Disebutkan para ulama, setiap detiknya, setiap saatnya bulan Rajab mengandung kasih sayang Allah. Sungguh beruntung orang yang hidup di bulan Rajab, menjalani bulan Rajab siang dan malamnya penuh dengan taat ibadah kepada Allah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang pendosa, para pendosa seperti kita ini. Ketika kita diberikan bulan Rajab, timbul penyesalan, timbul kesedihan dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Beruntunglah kita dengan ampunan Allah. Alhamdulillah, kita berataan sudah melewati bulan Rajab, malam ini 29, dan kita akan memasuki bulan Sya'ban yang penuh rahmat Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bulan Ramadan adalah bulan kita sebagai umat beliau. Mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh kita beruntung menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu umat-umat sebelum kita, sebagaimana umatnya Nabi Musa dan umat-umat sebelum Nabi Musa juga, mereka orang-orang dahulu itu, orang-orang bahari itu, kalau melakukan dosa langsung dibalas. Kalau menggibah orang, menyembah orang, langsung dibalas, dirubah wajahnya seperti binatang, keluar bau busuk, bau haruk dari muntungnya. Kalau melakukan hal apapun daripada larangan Allah, langsung dibalas. Bahkan umat sebelum umat Rasulullah, sebelum kita, kalau hendak bertaubat daripada segala dosa, bunuh diri taubatnya, ya kan? Jadi kalau hendak bertaubat dari dosa yang sudah dilakukan, ini umat Nabi sebelum Nabi kita, sebelum kita, disuruh bunuh diri. Nah itu kita, alhamdulillah jamaah beratan ayahanda, kita melakukan dosa sebanyak apapun, ada bakalan Allah tampakkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di dalam riwayat hadis sahih Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis lainnya, ada di antara dosa yang Allah tampakkan, tapi tidak semuanya. Contoh seperti orang merampok, merampas, mengambil handphone orang. Kalau yang ada kelihatan orang, ya berakhir aja. Ada yang tahu orang, nyaman aja dia berjalan di kampung. Itu maling, itu perampok. Karena kali tahu. Orang melakukan dosa yang lain, ya orang kali tahu. Allah kada bakalan menampakkan, membuka aibnya. Orang melakukan dosa besar zina, kada bakalan tahu. Kalau orang kada melihat, dan tidak akan dibalas, dikisas semasa hidup ini. Ini berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi siksaan umat Rasulullah, siksaan kita yang banyak dosa ini, kaina setelah kita mati. Semasa kita hidup, ini berkat Rasulullah, Allah masih menyembunyikan atau sayang kepada kita. Di dalam kitab disebutkan, selama kita masih hidup di dunia ini, walaupun dosa kita banyak, Allah tidak akan menyiksa kita, kecuali ingat dosa uququl walidain. Jadi semua dosa tidak akan Allah tampakkan semasa hidup ini, kecuali dosa durhaka lawan kedua orang tua. Nah, jadi hati-hati kalau kita suah menyakiti orang tua kita yang berlebihan, hancur ditaubat. Karena dosanya sebelum mati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua balasan Allah bagi kita umat Rasulullah SAW, sebesar apapun dosa kita, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan semasa kita hidup di dunia ini. Ini berkat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini adalah malam terakhir mungkin kita, ya artinya malam di penghujung daripada bulan Rajab, kita memperingati junjungan kita sallallahu alaihi wasallam yang sebab beliau semua dosa kita, balasan kemaksiatan kita tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah kita, pantaslah kita, wajiblah kita untuk menghormati peristiwa termulia yang terjadi pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi nyatakan kita hadir di majlis seperti ini, insyaallah malam besok ada pulang. Nyatakan kita menghormati Rasulullah, kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW.
kita hadir di tempat, di perkumpulan, di acara seperti ini, niatnya apa? Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan cinta kita ditambah oleh Allah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semua aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah. Niatnya karena Allah, jemaah berita. Bukan niatnya kita karena untuk rame-ramean, tidak ada rame-ramean. Atau bukan niatnya karena untuk makanan, sudah ada makanan dulu di rumah, sudah masing-masing. Nah, niatnya kita niati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah cinta kita, kuatnya mahabbah kita atau kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini ulun sedikit membacakan riwayat tentang Isra wal Mi'raj. Kalau ulun bacakan beritaan, dia sudah hafal kan beritaan sudah. Nah, ini langgar terakhir kah? Kalau besok ada pulang kah? Hafal kan kalau kisahnya ya Pak? Nah, jadi ulun sedikit aja membacakan riwayatnya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pemuliaan Rasulullah. Sebelum beliau Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, berjumpa kepada Zat yang Maha Suci Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Selagi beliau berada di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, di Rasulullah SAW diperlihatkan, ditampakkan. Nah, apa yang ditampakkan? Kejadian-kejadian atau balasan-balasan dari perbuatan umat manusia, perbuatan umat beliau. Jadi kelakuan umat beliau atau perbuatan umat beliau, balasannya ditampakkan, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya supaya karena beliau memberitahu, mengisahkan tentang siksaan-siksaan bagi para pelaku dosa. Nah, di dalam kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat summa ata ala qaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan beliau sampai datang kepada suatu tempat dan di situ beliau diperlihatkan summa ata ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi kudurin wa lahmun akhar khabithun faja'alu ya'kuluna minan nay al-khabith wa yad'una an-nadij at-tayyib. Faqala ma hadha ya Jibril? Qala hadha ar-rajul min ummatik takun 'indahu al-mar'ah mar'atul halal at-tayyibah fayati imra'atan khabisatan fayabitu 'indaha hatta yusbih wal mar'atu taqumu 'indi zawjiha halalan tayyiban fata'ati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbih. Nah, ini kita sambil baca kitab lah, ini yang ngantuk panggilan kita ya Allah. Nah, Allah sangat ngantuk dia pun sudah, nah waktu malam sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok laki-laki, ada sekelompok orang yang diberikan daging yang sigar. Daging sigar lawan daging busuk, daging buruk. Kemudian nang dipilih daging buruk, daging sigar dibiarkan. Kita nih ya kalau lah diberi orang atau disodorkan orang di hadapan orang makanan nang hanyar nasi nang hanyar dikau panas, iwaknya serba panas, lawan nang dingin nang sudah bepaluhan, kira-kira ambil namanya ya.
Nyata kita mau ambil panas. nang panas, nang nyaman, ya kalau nang tujuh panas, ya tujuan dong nang tujuh dingin ada juga. Nang sigar ada, nang sudah basi, nang sudah busuk, diambil dari Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertakun lawan malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Mereka itu kata malaikat Jibril alaihi salam adalah perumpamaan daripada umatmu ya Rasulullah, yang mana mereka punya pasangan yang halal, bisi bini halal nikah, bisi laki halal sudah nikah, lalu menyubalah. Nah, nyubalah kadiran terus itu. Ya. Cuma di situ jangan salah sangka yang situ banyak kayak orang baik, ya orang berjualan. Ada beredar kata baik, bang jangan dipukul orang ada baik, ada orang banyak yang berjualan. Nang melakukan nang ada baiknya, mudahan kita jangan kayak itu. Nang sudah melakukan mudahan tobat itu aja. Dan sufi bertahan ambil melakukan kayak itu. Nah, kita tidak boleh membenci saudara kita ketika mereka, kata Imam Habib Ali Al-Habsyi, kata beliau, melihat saudara kita melakukan dosa, kita menghina, memaki, mencaci maki, tidak boleh. Nah, kita kalau hendak juga memberikan nasihat, memberikan pandangan yang bagus. Ini jamaah sekalian, diisi pasangan yang halal, tapi tidur guring, menikmati, memakai nang kada halal. Nah, jamaah sekalian, ini rahat wah ini. Nah, maka ini rahat benar. Pun anung kurang lebih Tuhan anak mati dah. Anak mati. Sadang. Itu kejadian apa ya? Kejadian ketuhan melihat HP. Yang di rumah sudah bau tanah. Yang di rumahnya ibu kubur basah. Yang di sana situ bau harum tarusanya berjualan. Nah, dikatakan sadar kita sudah bau tanah awak. Ujar Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata beliau, kalau kita ini sudah berumur 40 tahun, sudah lebih 40 tahun, jalan 44 sudah. Tahu buntian, ya Allah, Tuhan. Kalau sudah berumur 40 tahun, malaikat Israel itu sudah ada berkedip lagi melihat kita, melotot sudah melihat kita. Artinya tinggal menunggu isyarat, pacangan diambil. Itu kalau kita sudah berumur 40 tahun. Kalau 70 tahun bang tahuan toh. Iya kan? Nah, sadar kita ini. Kalau anak melakukan dosa sadar, banyak nang anung pada kita, dan sanak kita, saudara-saudari kita, kawan sebentar lawan kita mati, sudah meninggal, sudah kembali ke hadapan Allah. Kita nang masih diberikan nikmat hidup sadar. Jangan kita sudah tua nih, sudah tua ini, ayahanda jemaah berataan kita kada peduli urusan mati itu kain aja. Yang penting nyaman dulu. La ilaha illallah. Lah ingatkan kalau kita melakukan nang kada bagus, nang kaya nang dilihat oleh Rasulullah tadi di malam Mi'raj, dosanya ya Allah, dosanya ditimbang dengan alam semesta ini masih berat itu lagi. Kira-kira seberat dosa kita nang ada nang ini, kira-kira pantaskah kita kena berhadapan dengan Nabi? Pantaskah kita kena ketika dipanggil oleh Rasulullah, ummati, kata Rasulullah, ummati, kata Rasulullah, di mana kita anak muha kita ini ketika dipanggil oleh Rasulullah? Andaikan kita ikut dipanggil juga, dapat panggilan Rasulullah juga, pantaskah kita menghadapkan wajah kita yang banyak dosa ini? Sedangkan dosa kita, ayahanda jemaah berataan, belum kita bertobat. Nah, jadi nyatakan dosa melakukan perbuatan seperti itu tidak akan terampuni kecuali taubatan nasuh, taubat bujur. Bahkan ulun suah baca di sebuah kitab, diingatkan kitabnya, kitab Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kata beliau, maaf dan kita ini nasihat untuk ulun, untuk pian, untuk siapapun, untuk kita berataan supaya kita sadar berataan.
Kalau orang suah melakukan dosa itu, dosa zina itu, kalau kada bujur-bujur tobat, kalau kada ada yang membimbingnya, akan terulang lagi. Perbuatan zina itu kada cukup satu kali, bisa berkali-kali. Betul lah kira-kira. Betul lah, tahu mungkin kita harus suah melakukan zina. Kenapa jadi berkali-kali? Alasannya kenapa? Karena nyaman. Jelas. Nyaman kan? Neraka. Kalau orang kada bujur-bujur tobat, jemaah beratan, lakian, binian sama. Bilanya kada bertobat, bujur-bujur, tabulik pulang. Dan bahkan kata ulama, taubatnya seorang yang sudah melakukan itu masih diragukan lagi kalaunya kada ada seorang pembimbing, seorang guru yang membimbingnya, yang menuntunnya kepada taubatan nasuh. Makanya kalau maaf kalau kita sudah melakukan kayak itu, kita sudah ada bini juga, ada laki juga, hendak pulang melakukan kayak itu, orang baik nikah aja kan. Ada dosa selingkuh, dosa. Kamu nikah kurina terserah aja situ. Kamu selingkuh, ya kalau lah dosanya kita mati di mampang kan. Ini kada hakun selingkuh, hakun zina daripada nikah. Iya kan? Kamu menikah paling kan karena gempa buminya seminggu 2 minggu. Iya kan? Indahnya yang kayak sampai berdiamannya lagi. Ini itu bebasan sudah biar. Tapi kalau selingkuh, nang kita rasakan bila kita mati. Nah, ingatkan. Kenapa? Jadi para ulama, guru-guru kita atau ulun menyampaikan seperti ini karena kebanyakan penyakit abnauz zaman kama yaqul, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya para ulama, kebanyakan penyakit umat Rasulullah SAW. Kita akan memandirakan orang-orang Yahudi Nasrani, kada. Kita memandirakan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mengaku umat, yang mengaku muslim. Kebanyakan penyakit orang yang hidup di akhir zaman, banyaknya para pelaku zina di mana-mana. Az-zina jam, kata ulama. Zina itu di mana-mana. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani terserah. Ini kita yang akan berhadapan dengan Nabi. Kita akan dipanggil oleh Rasulullah. Sudahkah kita tobat atas semua dosa yang kita lakukan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Tidak ada dosa yang akan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal bujur-bujur taubat. Lah, jadi sebesar apapun dosa kita, ayahanda jemaah berataan, asal kita bujur-bujur taubat, Allah pasti mengampuni. Kita suka lakukan seperti itu, taubatan nasuh, taubat bujur-bujur, Allah pasti memaafkan. Dan kita kembali menghadap Allah dengan rahmat dan ridha Allah. Tapi ingatkan tadi, orang melakukan itu, kalaunya kada ada pembimbing, kada ada guru yang mengawasinya, yang mengarahkannya, berbahaya, bisa tabulik pulang. Aku tobat jangan. Tobat takut aku suap melakukan tobat, bayar berjalan ke terang bumbun situ melalui sebelah situ, ajar pulang situ. Padahal nak cari galam macam situ. Rupanya yang berjual galam sehingga pulang mengopi, maka harganya 50.000 segelas. Ya kalau lah itu kita kada menyambat saudara kita di sana nang melakukan langkah bagus, mudahan taubat berataan itu nyata. Jadi ini tamsil yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan dan kada bagus perbuatan zina. Sebutin lagi. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan diperlihatkan ada sekelompok orang yang mana mereka itu di sini dikatakan senantiasa menggunting muntung mereka lidah mereka
وأتى على قوم تغرد ألسنتهم وشفاهم بمقارض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء الفتنة خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi diperlihatkan oleh Allah ada sekelompok orang yang menggunting lidah mereka, digunting lidahnya. Ada beampihan, digunting tajulur terus, digunting bajulur terus, ada beampihan. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertakun, ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Dijawab, mereka itu adalah orang-orang yang ketujuh menyebar fitnah, khutabaul fitnah. Ketujuh memandirakan yang kada bagus, memfitnah orang, menggibah orang, mencaci maki orang, merendahkan orang. Tobat, ayah dan jamaah bertaan. Ini kita parak dah, ya sebagaimana beliau tadi parak dah. Ini malam apa nih, malam Sabtu, malam Arba, karena hari Arba pemilihan dulu kita. Masalah pemilihan silahkan siapakah yang pilih. Jangan sebab pian mengidolakan 1, 2, 3 saling merendahkan, tidak bagus. Ya kalau kita berdoa lawan Allah, siapa yang jadi dipilih, mudahan itu yang terbaik untuk bangsa kita. Itu dia. Makanya apa namanya nih, masalah pemilihan itu kalau ulama-ulama kita semuaan bagus, ya Allah. Nak ada bagus tuh, nak tujuh menebar fitnah. Nak ada bagus tuh, nak tujuh menebar duit, menyubuk orang. Jumlah. Bapak guru aja hukum menyubuk tuh kayak apa? Hukumnya masuk neraka itu aja. Ada haram kada masuk neraka. Iya kan? Jadi nang manakah calonnya bila menyubuk orang? Masuk neraka. Nang membawakan duitnya, nang menerima duitnya, Bombay gak ditimbai ke neraka sana. Jadi di sini pesan agama apa artinya? Pilih pemimpin nang bagus, nang karena Allah, ya kan? Jangan saling menghibah, merendahkan, mencaci maki. Ada bagus. Apalagi ada khutabaul fitnah yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita pilih, yang kita cocok karena mas'ul indallah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan ini jemaah berdatang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat karena kita harus memilih, pilihlah yang terbaik menurut kita. Jadi aku ketujuh nomor 1. Pilih karena Allah. Bismillah, aku memilih nomor 1. Ternyata Sidin jadi nomor 1. Sudah jadi setahun 2 tahun korupsi Sidin umpamanya. Karena kita mau cocok juga, itu pribadi Sidin. Korupsi, kita memilih nang baiknya. Kalau kuat Sidin nang baik, nang kada baik, kada kita pilih. Atau nomor 2 atau nomor 3, fadlu, silahkan. Yang penting tadi jangan memfitnah orang, mengada-ada orang, apalagi menebarkan hoax. Itu pada boleh. Kayaknya kita disiksa oleh Allah di padang mahsyar sebelum kita meninggal dunia. Kita di waktu naza, kata Imam Ghazali di dalam Syarah Ihya disebutkan, ketika setiap kita di waktu naza, di saat roh kita sampai ke hulqum, semua balasan amal perbuatan kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika itu orang yang sa'id, orang yang beruntung, ketika sakarat, ketika rohnya sampai ke hulqum, pandangannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cahaya wajahnya berbinar dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang beruntung karena ia melihat, menyaksikan balasan amal perbuatannya
ketika hidup, ketika sehatnya. Akan tetapi kata beliau, orang yang tidak sempat bertobat dari para pendosa seperti kita, na'udzubillah, dan kita selamat berataan, mereka ketika menghadapi sakaratul maut sungguh wajahnya menyedihkan. Kenapa? Karena ia lihat balasan amal perbuatan buruknya sebelum meninggal. Dan kita berataan dirahmati oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di majlis yang sesaat ini atau di perkumpulan yang sederhana ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kecintaan kita kepadanya, kepada Rasulullah, dan titipkan kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah terangi hati kita, Allah terangi pikiran kita, Allah terangi jiwa kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, seluruh jamaah yang hadir juga yang ada hadir. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb, maafkan semua kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Rabb dengan wajah rahmat, yang merasakan rahmat-Mu, ampunanmu ya Allah. Saat ini kami duduk di majlis kekasih-Mu Rasulullah, yang kami harapkan adalah ampunanmu, yang kami harapkan adalah rahmat-Mu. Kami takut ya Allah, ketika kami kembali menghadap-Mu, kami masih membawa dosa, kami masih bertumpuk dengan dosa-dosa kami ya Allah. Dengan kesucian majlis kekasih-Mu Rasulullah, majlis Isra wal Mi'raj ini, dengan kemuliaan orang yang hadir dengan niat ikhlas ini, semua jemaah yang hadir, kemuliaannya ya Allah, selamatkan kami yang hadir semua ya Allah, diri kami, istri kami, anak kami, orang-orang yang mencintai kami, dan seluruh kaum muslimin ya Arhamar Rahimin. Jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang nanti kami berkumpul di hari kiamat. Kau kumpulkan bersama Rasulullah, bersama para kekasih Allah, bersama para orang-orang yang Kau cintai ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kami yang hadir semua di sini ya Rabb senantiasa mendapatkan rahmat, ridha-Mu, ampunan-Mu, mendapatkan keberkahan-Mu di dalam kehidupan kami, usaha kami ya Rabb. Jadikanlah kami yang hadir di sini juga anak cucu kami menjadi anak cucu diri kami, anak cucu kami, keluarga yang saleh dan salihah, yang senantiasa taat kepadamu, yang takut dengan bermaksiat kepadamu ya Arhamar Rahimin, ya Mujibus Sa'ilin, ya Rahimul Masakin, ya Dzul Quwwatil Matin, ya Arhamar Rahimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang bisa ulun bacakan dan bermanfaat lawan ulun dan lawan antum beritaan. Salah khilaf ulun minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan kita berada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.